Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Prawinata dengan NIM 23011135012, Prodi Administrasi Publik kelas A, dan ini merupakan bentuk penyelesaian ujian akhir semester dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik yang diampu oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Soal yang pertama, praktik governansi di Indonesia dari aspek mindset dan culture set ditandai dengan tidak inovatif. Jelaskan maksudnya. Mindset atau pola pikir bisa kita artikan seperti bagaimana cara kita berpikir untuk menyikapi suatu hal yang akan datang. Misalnya seperti masalah, kemudian tujuan yang kita capai sebelumnya. Kemudian culture set ini atau budaya kerja kita artikan juga seperti bagaimana norma-norma atau kebiasaan yang kita rasakan yang mengatur bagaimana pekerjaan ini semestinya bisa dilakukan di lingkungan pemerintahan atau di dalam suatu organisasi. Mindset dan culture set memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain dan merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan organisasi. Mindset dan culture set yang baik adalah yang berorientasi pada masa depan dan berbasis pada tujuan. Jadi walaupun kita sudah merencanakan, merumuskan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan atau keputusan, kalau mindset kita masih tradisional, ya hasilnya tidak akan maksimal. Dan begitupun praktik governansi yang ada di Indonesia masih bisa dikatakan belum maksimal sepenuhnya dan belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan inovatif itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan hal itu tersebut terjadi. Yang pertama adalah kualitas individu. Seperti yang kita tahu, SDM merupakan salah penggerak dari organisasi. Jadi kuncinya adalah di SDM. Namun ketika SDM memiliki prinsip dan tidak ingin adanya inovasi, perubahan, dan tidak ingin adanya resisten terhadap inovasi, perubahan, ya sama saja, hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian yang kedua adalah terlalu nyaman di zona nyaman, yang menghambat tidak ingin untuk mencapai atau mencari tantangan baru atau menghambat tidak ingin berani mengambil suatu risiko. Kemudian yang ketiga adalah dari sistem yang terlalu birokratis, yang dimana sistem prosedur yang ada di Indonesia itu masih sering terbelit-belit dan kaku, dan bisa dikatakan sulit untuk menerima adanya inovasi atau perubahan. Salah satu contoh nyata yaitu di daerah saya di Sumatera Utara, di Kota Parapat, kantor lurahnya masih sangat birokratis. Mengapa demikian? Karena sudah ada aplikasi online untuk mengurus segala berkas dan segala macam jenisnya, namun masih mengharuskan kita untuk datang ke sana. Padahal sudah ada aplikasi online yang mengakomodir itu semua. Ini mencerminkan tidak adanya resisten terhadap perubahan, tidak ingin adanya inovasi, teknologi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan lebih berpacu pada sistem prosedur yang terlalu birokratis dan kaku. Itulah pentingnya inovasi dalam praktik governansi di Indonesia. Kalau tidak diperbaiki, tidak dilakukan dengan baik, maka ketidakmampuan kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang lebih kompleks seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan lain-lain sebagainya, itu akan semakin susah untuk kita selesaikan kalau kita tidak bisa memiliki inovasi dalam setiap kebijakan yang ingin kita buat dan kita implementasikan. Kemudian soal nomor 2, konteks governansi dari aspek organisasi menekankan pada birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien, serta melayani. Bagaimana praktiknya di Indonesia dan apa yang mesti dilakukan untuk perubahannya? Secara teori, birokrasi yang baik itulah yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. Dan saya teringat kepada materi yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu terkait dengan 8 prinsip good governance. Yang pertama ada consensus oriented, accountable, transparansi, responsif, inklusif, efektif dan efisien, rule of law, dan partisipasi. Dan ini berkaitan kepada soal nomor 1 tadi. Praktiknya di Indonesia, terutama dalam hal birokrasi, ya masih bisa dikatakan belum efektif dan efisien sepenuhnya, terutama di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah terpelosok. Sistem birokrasi yang kaku, yang birokratis, yang tidak resisten terhadap perubahan ini masih melekat di dalam praktik governansi di Indonesia. Contohnya ya seperti yang saya katakan tadi, di daerah saya, di kelurahan di Kota Parapat, Sumatera Utara, itu masih bisa dikatakan terlalu birokratis, padahal sudah ada aplikasi online untuk mengakomodir itu semua. Tapi kita masih harus datang ke sana untuk mengurusnya. Dan hal itu akan mengganggu inefektivitas dan inefisiensi. Di samping itu, kualitas SDM dalam memberikan pelayanan publik juga masih perlu dipertanyakan karena sampai saat ini banyak kasus-kasus yang terjadi di mana si penyedia layanan publik itu tidak informatif, tidak responsif, tidak tanggap terhadap apa keluhan yang diberikan oleh seorang dan juga masyarakat. Lagi masalah aksesibilitas, dan yang paling parah itu adalah kasus korupsi. KKN, korupsi, dan nepotisme itu masih merebak di dalam diri masyarakat, ASN. Ya ini sangat susah untuk dihindari sih. Dan untuk
perubahannya apa yang harus bisa dilakukan untuk meminimalisir hal inilah setidaknya. Ya, salah satunya adalah menegakkan supremasi hukum, yaitu untuk meminimalisir adanya tindak KKN dan penyelewengan-penyelewengan yang diberikan oleh ASN itu sendiri. Kemudian alangkah lebih baiknya jika sistem birokrasi itu disederhanakan prosesnya, ya tidak berbelit-belit lagi. Kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan yang namanya kecanggihan dari era digital untuk menyederhanakannya, bisa dalam bentuk aplikasi yang dimana juga dapat meminimalisir akses yang sulit untuk ditempuh oleh masyarakat yang jauh, dan bisa sekarang lewat aplikasi mobile. Dan juga ada penguatan akuntabilitas, transparansi, dan yang terakhir itu adalah membangun budaya melayani. Ya, SDM ini penggerak dari organisasi. Jadi kalau SDM-nya kurang, ya tujuannya, prosesnya itu tidak akan tercapai dengan baik. Jadi perlu untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan publik yang benar-benar maksimal dan benar-benar harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.